Iya. tengklodak. Iya. Kalau enggak ya bau melati atau mawar. Kayak yang buat nyekar itu. Iya, Oh. betul Om. Itu 2 hari sebelumnya itu pasti. Dan Iya. barusan kejadian 2 hari sebelum ini. Sebelum hari H ini. Sekarang Iya. ya. Iya. Ternyata tadi ada yang emang butuh untuk jenazah dan juga untuk antar orang sakit. Iya. Saat saya membawa pasien yang memang ini dalam notabene alkoholik. Iya. Alkoholik dia kecelakaan. Iya. Mobil ini masih mau nolong. Iya. Iya. Masih mau nolong sampai rumah sakit. Kita keluar Iya. rumah sakit mobil saya trouble. Ini kan dulu bekas untuk membawa korban Merapi 2010. Iya, yang mau dan saya juga, tanyakan itu iya, Merapi ya. 2006 Iya, kami iya. dapat hibah bed Iya. ini karena Iya, mobilnya ambulan yang duluan dijual. Terus ternyata saya lihat sejarahnya, ke foto iki nggo korban iki. Nggo korban iki dan di jejak media digital itu masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu, rayu bagi kita semuanya. Malam ini kita membahas tentang ambulans ya. Dan kita kedatangan seorang narasumber yang akan berbagi cerita tentang ambulans yang memiliki penghuni tak kasat mata. Serta apa saja tantangan dan juga gangguan mungkin ya yang berlaku bagi penumpangnya. Tapi sebelumnya kita ingatkan untuk teman-teman semua tetap dukung channel podcast obrolan santai dengan subscribe dan nyalakan lonceng. Nah, ini akan kita sambut sudah kehadiran Mas Rifan. Iya, Om. Ya, selamat malam Mas Rifan. Selamat malam. Ya, sehat kabarnya? Sehat selalu. Ya, terima kasih ya sudah rawuh ke sini. Iya, apakah benar Mas Rifan? Iya, benar. Ini ya Mas ya, apa? Saya mengendarai ambulans ya. Iya. Kalau boleh tahu sejak kapan Mas? Saya di profesi ini ambulan itu sejak tahun 2022. Berarti sekarang 4 tahun, 4 hampir tahun. jalan 4 tahun ya, Iya. mau 4 tahun. Oh, tadi pengalamannya selama 4 tahun tuh banyak Mas? Banyak. Mungkin bisa dibagikan ke kita, nanti kita ngobrol ya Mas, mungkin. Boleh. Mas Rifan juga ada pertanyaan ke saya tentang apa. Oh iya. Tadi kita sudah pemanasan dulu ya, lihat dulu tentang sejarahnya apa, terus saya juga diajak nyium ke kabinnya gitu ya. Oh iya. Aromanya seperti apa. Monggo Mas Rifan bisa berbagi cerita bersama kami. Iya. Ya, ambulan kami ini kami dapat dari salah satu rumah sakit bedah di daerah selatan Jogja. Kami mendapat dari hasil lelang dengan harga yang tidak mahal. Nah, mobil ini emang dari sananya kami sudah dipesan nih. Ini ada hal-hal yang berbau mistis terkait dengan mobil ini. Saat dipakai ya ternyata betul. Selama ikut saya nih selama kurang lebih 3 tahun mobil ini banyak kejadian-kejadian yang memang bisa dikatakan itu di luar nalar. Seperti itu. Itu kan ya Mas, kalau kita sebut itu kan di salah satu rumah sakit tuh ya, tadi kita ngobrol. Kemudian rumah sakit itu kena gempa 2006. Iya, rumah sakit itu menurut cerita dan ada buktinya foto itu kena gempa dan rumah sakit itu ambruk hanya menyisakan ambulan ini di depan itu. Satu-satunya yang Tapi tersisa. kalau ambulan lainnya ada? Tidak ada, cuma itu tok yang tersisa. Menurut cerita dari sana pun juga seperti itu. Jadi mobil ini di sana punya sejarah panjang terkait dengan berdiri bangunnya rumah sakit itu. Oh, kalau ini Mas di STNK itu ya biasanya ya, itu pabrikan atau rakitan tahun berapa kalau boleh tahu? Itu tahun 1994. Oh, 94. Iya. Kalau sampai gempa itu berarti 12 tahun ya? Iya, 12 Oh, sekarang tahun. berarti 32. 32 tahunan mobil 32 tahun sudah berjalan melayani masyarakat ya sampai hari ini ya. Iya, sampai pindah tangan ke saya. Kami bawa ke daerah utara, ke Sleman Utara untuk melayani masyarakat di sana. Iya, kalau ini Mas cerita dari pemilik sebelumnya ya kita sebut ya. Iya. Waktu itu 2006 itu apakah
mobil ambulans ini juga melayani ini Mas, angkut korban gempa itu. Iya. Menurut cerita dari sana, emang mobil ini dulu untuk ikut evakuasi gempa-gempa Bantul juga. Oh, 2006 itu Iya, ya? 2006. Itu baik yang sakit, Iya, meninggal? sakit dan meninggal. Berarti meninggal ada di situ banyak? Ada. Oh, Menurut ceritanya seperti itu dari pemilik sebelumnya. iya. Berarti selama 2006 itu kan hancur kena gempa nih Mas ya? Iya. Berarti ke situ dibeli tahun 2000? Kemarin, 3 tahun yang lalu, Om. Hitung aja 2022-an, Iya. 2023. Berarti dari 2006 ke 2023 itu Itu nganggur 17 tahun itu? Atau nganggur. dipakai yang lain? Dipakai di rumah sakit itu juga, karena rumah sakit ini sekarang masih Oh, berdiri, tapi kan sudah direnovasi, Om. ya Tidak dibangun ditempati. ulang ya? Iya, mobil ini Mm-mm. masih difungsikan untuk mobil jenazah di situ dulu. Mm-mm. Dulu masih difungsikan bagian mobil jenazah. Iya. Terus sampai akhirnya mobil ini kan ya sudah, apa istilahnya, sudah ada kayak gantinya gitu loh di sana. Iya. Berarti yang lebih baru. Lebih baru. Akhirnya mobil ini diistirahatkan untuk dilelang. Seperti Dilelang. itu. Oh. Akhirnya kami beli. Dibeli. Waktu dibawa itu ada ini nggak Mas, kayak pantangan atau mungkin permisi, atau maaf ya kasarannya ada sajen-sajen tertentu atau gimana? Setelah dimahari lah kasarannya kan gitu. Setelah kami beli, emang kami dipeseni sama yang dulu nyetir di sana. Mobil ini dulu di sini sering bunyi sendiri kalau malam. Terus dulu kan lampunya yang model muter di atas itu. Yang gini ya. Ini berarti dimodif ya? Ini sudah kami Diganti karena ya nggak layak juga. Itu sering hidup sendiri, sirine juga iya. Makanya kalau malam Jumat itu tolong disajeni, pesennya kayak gitu. Oh, sajennya apa Mas siapa Jumat itu? Itu kalau kami biasanya kembang setaman. Iya. Sama dupa Jawa tahu, yang kotak itu. Iya, yang dibakar itu. Iya. Sampai bakul di pasar sekarang sama saya hafal. Oh, nanti beli ini Mas itu. Iya. Oh, masih. Oh ya, biasa. Itu setiap malam Jumat seminggu sekali. Terutama Jumat Kliwon. Oh, khusus Selasa Kliwon enggak? Iya, enggak. Berarti khusus malam Jumat. Malam Jumat Kliwon. Oh. Tapi pernah ini enggak Mas? Lupanya Jenny gitu enggak? Oh, sering lupa saya. Dan enggak rutin misal, atau telat misalkan harus malam Jumat, dan ingat, oh iya malam Jumat, kemudian malam Minggu gitu, pernah? Enggak sih Om selama ini, cuma kayak sering lupa. Iya. Terus mobil ini ngambek istilahnya. Jadi ya trouble gitu. Oh, trouble apa Mas? Masalah mesin? Nggak mau hidup Om. Di starter nggak bisa? Aki bagus. Iya. Kami kan aki selalu berkala juga dicek. Iya. Servis juga banyak orang baik yang untuk servis itu. Iya. Ya nggak masalah, nggak ada masalah. Tapi mobil ini nggak mau. Setelah berapa lama Mas akhirnya mau gitu? Misal kasarannya lupanya Jenny gitu. Ganti hari itu, Sabtu itu udah hidup lagi. Oh, berarti selama semalam itu? Iya, semuanya full malam hari Jumat itu. Kalau ini Mas, kalau misal apa itu, setelah disajeni gitu ya lancar-lancar aja? Puji Tuhan, lancar. Untuk apapun lancar. Jam-jamnya jam berapa Mas biasanya kalau nyajeni? Kalau nyajeni kami biasanya dari Kamis sore. Kamis sore itu jam 6. Oh, habis maghrib ya? Maghrib ya? Pokoknya pun bau maghrib itu jam. Iya. Terus jenengan taruh dalam waktu itu? Kami nggak ditaruh dalam? Jarang taruh dalam. Sesekali kalau emang habis bawa jenazah, itu kami taruh dalam. Oh. Tapi kalau enggak ya kami taruh bawah mobil biasanya. Ya di bawah gitu ya? Iya. Kalau ini Mas, misalkan dilala nih pas malam Jumat, atau Jumatnya lupanya Jenny, terus waktu itu ada panggilan darurat, itu pripun Mas terusan bagaimana? Dia ngambek gitu? Iya, terkadang ngambek Om. Tapi ya terkadang kami nyebut dulu. Iya. Nyebut dulu, ya mobil ini kadang mau. Walaupun nanti di jalan tuh abot Om. Untuk melayu kira istilahnya ambulan tuh nggak bisa lah. Duk. Kayak ada yang kayak bawa, mosok ya mobil ambulan kayak bawa watu kan istilahnya. Iya. Itu seperti itu rasanya. Iya. Ini berarti kan percaya nggak percaya kalau saya sebut ya Mas, ada cerita mistisnya. Iya. Yang nggak bisa dinalar, nggak bisa dilogika. Betul sekali. Nah tadi kan Mas Rifan yang kita garis bawahi bahwa ketika itu tidak disajeni, ini ngambek tanda petiknya ya. Dan nanti siapa sih yang ngambek tadi, coba kita cari. Oh iya. Nanti sempat ngobrol kan sekilas ya. Nah ini kalau kita lihat lagi ya Mas ya, kalau boleh dibilang nih, kapan pertama kali ambulans ini menunjukkan keganjilannya Mas, atau kesannya itu di luar logika gitu ketika dibawa Mas Rifan, dan Mas Rifan sendiri punya kayak ikatan batin gitu nggak Mas dengan mobil ini? Saya punya ikatan batin sendiri dengan mobil ini Om.
Jadi ya mobil ini kalau semisal mau membawa pasien atau jenazah, ini sudah memberi kode ke keluarga kami terutama. Dengan suara, tengkludak. Kalau enggak ya bau melati atau mawar. Kayak yang buat nyekar itu? Iya. Oh. Betul Om. Itu 2 hari sebelumnya itu pasti. Dan barusan kejadian 2 hari sebelum ini. Sebelum hari ini, sekarang ya? Iya. Ternyata tadi ada yang emang butuh untuk jenazah dan juga untuk antar orang sakit. Hari ini? Iya. Berarti ini ya Mas, untuk Nyun Sewu ya, berarti untuk yang sudah wafat sama yang mungkin butuh pertolongan kayak UGD gitu juga? Iya. Yang masih sakit ya? Iya. Mobil ini punya ikatan batin kuat dengan kami sekeluarga. Iya. Loh, kalau ini di tempatnya Mas Rifan sendiri di rumah ada berapa ambulannya? Ini saja? Tapi di garasi gitu juga? Di garasi, ini kami taruh di depan rumah. Ini bau melati loh Mas. Iya Om. Ini karena nggak ada parfum melati, terus kemudian pewangi juga apel, bau melati loh Mas. Nggak apa-apa Om. Emang sering. Iya. Kalau kita ngobrolin emang sering. Nih, kenceng nih Mas? Iya, nggak apa-apa. Ya seperti itu Om. Oh. Ini penunggunya. Iya, kalau ini Mas, waktu itu kan 3 tahun 4 tahun yang lalu Mas Rifan ya. Itu waktu kenalan pertama itu seperti apa? Apakah ada wujud atau ketika berkenalan itu menyapa secara fisik atau lewat mimpi itu ada Mas? Bahwa sudah cocok sama jenengan gitu? Oh, kalau sudah cocoknya toh. Kenalannya. Ada tanda-tandanya lewat mimpi atau apa gitu enggak? Kami sekeluarga malah ya itu Om. Di Amboni itu tadi. Itu kami, ibaratnya kami itu menganggap itu kenalan. Itu dengan kami sekeluarga. Nggak cuma saya yang di rumah itu baunya wangi banget. Kita cari, ya ternyata di mobil. Iya, sekarang baunya ini Mas, ini setaman ya? Iya, ini kenalan Om. Oh, kenalan? Iya. Siapa Mas beliau yang Mas tahu ini? Saya nggak tahu ya Om ini siapa wujudnya, karena saya sendiri enggak peka, tapi bisa merasakan. Tapi saya yakin di mobil ini ada yang menunggu, dan ada yang baik, ada yang tidak mungkin. Berarti ini Mas, kalau kita membicarakan ini kan tentu beraneka ragam yang dibawa ya. Iya. Tentu ada yang meninggal wajar dan tidak wajar. Iya, betul sekali. Ya. Dan mungkin ada satu entitas astral yang kita sebut baik dan tidak baik. Kalau itu ada pembeda nggak Mas? Misalkan kemudian ini membawa yang wajar, kemudian yang tidak wajar, itu ada tandanya atau semua sama? Ada tandanya Om. Iya. Saat saya membawa pasien yang memang ini dalam notabene alkoholik. Iya. Alkoholik dia kecelakaan. Iya. Mobil ini masih mau nolong. Iya. Masih mau nolong sampai rumah sakit. Kita keluar. Iya. Keluar rumah sakit mobil saya trouble. Misal rumah sakit A, rumah sakit B gitu Mas? Ya pokoknya satu rumah sakit itu dari habis nganter orang ini yang alkoholik itu kecelakaan atau insiden. Kita keluar dari rumah sakit, jarak paling berapa? 200 meter, mobil kita ini langsung mati. Blok gitu langsung? Blok. Iya. Sistem kelistrikan semua mati. Blok gitu Mas? Langsung set. Dan mobil itu nggak mau dipindah Om. Ya tetap di situ? Digeret pun nggak mau. Misalnya kayak di towing gitu nggak mau ya? Nggak mau, digeret pun nggak mau. Atau diderek gitu nggak mau? Nggak mau. Mas ngerem sendiri? Ngancing? Iya. Ya didorong nggak bisa ya? Nggak ditarik bisa. Nggak bisa, didorong ya? Itu pengalaman ada. Iya. Berapa bulan yang lalu itu, saya sebetulnya sudah jauh dari rumah sakit itu. Di daerah jalan sana, utara sana, bis Kaliboyong. Iya. Naik lah. Iya. Di situ habis tanjakan itu langsung makles set. Nggak bisa itu. Terus saya niteni akhirnya habis itu. Oh iya ternyata mungkin mobil ini nggak suka kalau bawa orang alkoholik. Yang kecelakaan? Iya, yang kecelakaan karena alkoholik ya Om ya. Ya, karena mendem gitu. Iya, karena mendem. Iya. Terus ini Mas, kalau yang lebih parah lagi Mas, dia sama sekali nggak mau, yang mungkin di atas alkoholik juga ada? Saya pernah bawa kesurupan juga ya Om ya. Kesurupannya kenapa Mas itu? Itu di suatu suatu kayak sekolah gitu. Iya.
kesurupan karena ya memang diganggu yang di situ. Iya. Tapi gurunya emang minta suruh dibawa ke rumah sakit karena mungkin itu nggak kesurupan gitu Iya, kan. dianggapnya logik Mas ya. Iya. Iya. Karena kita di medis juga menyebutnya ada histeria dan sebagainya. Iya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, ya mobil ini berat banget. Iya. Kayak ngerem, istilahnya kayak ngancing. Tapi ya setelah saya ngantri itu ke rumah sakit, mobil ini ya enteng kok. Setelah itu ya? Iya. Iya, iya. Setelah korban turun, itu mobil itu kembali normal lagi. Seperti itu. Iya, mungkin tadi kalau kita sebutkan, kalau kita bahas kan di mobil sendiri, tentu ada entitas gaib ya Mas ya? Iya, ada. Yang asli ya, maksudnya Asli. yang Endemik dari... endemiknya bawaannya. Itu kalau kita sebut tadi ada yang kesurupan, saya rasa itu menambah sih Mas. Iya, mungkin menambah bobot Mungkin. secara gaib gitu ya. Jadi berat banget Om. Dan kami yang nyopir pun merasa berat. Iya, termasuk juga sebenarnya kan kalau kita sebut ini kan mobil pelayanan ya, pelayanan umat sebenarnya ya. Betul. Yang benar-benar sangat membutuhkan, baik yang masih hidup atau sudah wafat ya. Iya. Sehingga menurut saya sendiri itu auranya positif Mas. Iya, aura emang positif. Iya, auranya sangat bersih, positif. Dan mereka yang mungkin dalam kondisi meninggal itu, maaf ya, dikatakan kalau tidak wajar itu ada dua hal. Apakah di sini tidak wajar karena memang ulahnya ataupun tidak karena memang tidak disengaja. Iya. Tentu kalau ulahnya macam-macam ya Mas ya. Entah dia berkelahi, mabuk ya, atau ngelamun atau apa, mungkin sedikit kontra ya dengan beliau yang ada di situ, karena termasuk saya kalau mungkin ya mengakhiri hidup sendiri. Ya lebih berat mungkin ya. Iya, mungkin. Entah menabrakan ke kereta atau atau terjun atau minum racun atau apa. Kayaknya beliau lebih tidak berkenan gitu Mas. Sepertinya, karena daripada yang tadi apa kalau kita sebut itu yang kecelakaan, karena memang garisnya gitu. Iya. Gitu ya. Emang beda Om. Kalau Iya. kami nolong yang kecelakaan emang bener orang ini murni kecelakaan, itu kami enteng Om nolongnya. Ditindakan saat kami menolong itu kan nggak boleh langsung dinaikkan ke ambulan ya. Kita harus nolong dulu, harus dibidai misal kok patah. Itu ya kami enak aja, tenang. Enggak kayak kesusu-susu, tapi entah kenapa kalau orang-orang yang mohon maaf dalam tanda kutip ada masalah tertentu, itu kami nolongnya juga berat Om. Iya. Kalau ini Mas yang itu tadi mengakhiri hidup sendiri pernah Mas? Kalau selama ini, kalau yang meninggal ya Om ya, kami enggak berwenang membawa. Oh, berarti karena yang membawa instansi biasanya. Iya. Dari instansi. Kami enggak, dari dinas kesehatan tidak memboleh, kecuali permintaan dari kepolisian. Oh, nanti itu kami boleh membawa. Iya. Tapi selama mengikuti saya, malah justru nolongnya korban ini selamat Om. Oh, percobaan diri. Kalau percobaan seperti apa Mas yang terjadi itu? Mobil ini mau Om menolong. Tapi yo di bar nolong kuwi aku mau pulang itu di starter ki angel. Setelah itu? Iya. Iya. Itu orang mau nyemplungin diri ke embung waktu itu. Tapi selamat karena ketolongan. Mau dibujuk. Oh, mau nyemplung gini ya? Oh, sudah tinggal belum. Iya. Tapi karena banyak orang yang mau menolong, akhirnya luluh dia gitu, luluh bisa. Tapi ya saya pulang ki mobilnya bali kari dhewe tim service to. Bali. Mobil saya kok kaya enak sik ngancing ning kono ya. Di starter nggak mau hidup gitu. Iya. Terus ini Mas, misal penemuan jenazah itu dievakuasi pernah? Oh, pernah kalau itu. Itu gimana Mas penemuannya? Penemuannya sih masih dalam kondisi ini ya Om ya. Dalam kondisi sebetulnya kami katakan wajar, karena emang penemuannya ini istilahnya ya karena meninggal di sawah gitu kan. Penemuan, kami nyebutnya itu penemuan. Iya, masih yang dalam batas wajar-wajar. Tapi yo kami tetap kula nuwun dulu kalau mau membawa kayak gitu, dan nyebut mobil itu. Di mobil kami mau setelah dinaikkan misal korbannya ini ya. Iya. Saya menyebut mobil ini cowok. Cowok emang enak laki-laki ya Mas? Iya. Ayo yo ngewangi aku. Terus saya nyebut juga misal korbannya cowok, yo Pak, bantu kami nggih. Mesti jalan mobil ini lancar Om. Tapi kalau saya nggak nyebut, yo ada aja di jalan lampu merah macet. Lama gitu Mas? Lama, pokoknya tekan koyone atuh jauh sekali gitu. Iya. Kalau ini Mas yang pembunuhan gitu? Pembunuhan
itu perampokan atau apa gitu yang diduga itu. Yang diduga? Mayat dibuang atau apa? Oh, kalau itu belum kami, Om. Emang belum dan bukan di wewenang Yang kami. tadi itu ya Mas, Iya. balik lagi ke kalau meninggal tidak wajar tapi pembunuhan ataupun ini beda ya. Beda kami menanganinya. Iya, iya. Iya, berarti kalau selama ini paling banyak berarti kecelakaan, Mas. Kecelakaan. Baik itu kecelakaan itu korban selamat Ya. dan juga korban MD atau meninggal dunia. Berarti yang meninggal di tempat ya? Iya, meninggal seketika di tempat. ya. Seketika. Oh, itu terus ini Mas, kalau misalkan habis buat bawa jenazah ya, misalkan kayak sore ini misalkan, terus apa, yang kemudian kan bawa ke makam juga, itu ya Mas, kalau misalkan mobil mengalami ngambek ataupun itu terus gimana Mas solusinya? Ini nggak malam Jumat lah misal gitu. Oh ya. Pernah juga Mas gitu? Pernah. Pernah. Solusinya saat itu kami itu cuma satu, Om, berdoa, berserah, berserah pada Tuhan. Ini tolong. Pokoknya intinya kami minta tolong dan juga nyebut itu tadi, Om. Nyebut, ayo, tulungi sik. Nek ngambek kabar nulung. Setelah selesai. Iya. Ya akhirnya mobil itu pelan-pelan mau, Om. Mau kembali lagi hidup. Gitu. Iya. Memang kalau nampak itu apa ya, satu entitasnya memang anak kecil laki-laki Mas ya, yang duduk di setir. Oh, sebelah sini. Iya. Gitu. Saya kurang tahu itu apa juga. Iya, modelnya anak kecil Mas. Bukan anak kecil yang terlalu kecil ya, tapi mungkin anak usia 10 tahun gitu ya, yang sebenarnya mungkin saya melihatnya itu satu orang yang dibawa pertama kali Mas kayaknya Mas. Oh, korban kecelakaan ya. Tapi kemungkinan tabrak lari. Oh, gitu. Dan yang menabrak ini memang memiliki mungkin kasarannya kayak orang yang sedang kondisi mendem Mas. Jadi di anak kecil naik sepeda, saya melihatnya tahun 94 ya memang. Iya, baru mobil ini. Iya. Naik sepeda, bedanya BMX ya. Kesenggol. Jadi orang naik motor, kejadiannya itu kemungkinan malam ya, jam 10, kesenggol, ketampanan truk, jadi kelindes kepala. Jadi sampai, maaf ya, isi kepalanya keluar. Dan yang saya lihat memang anak-anak pakai baju tahun 90-an, 94-an gitu, usia 10 tahun ya, mungkin kalau sekarang masih, mungkin tuh kalau itu kelahiran 84 ya, mungkin sekarang udah usia 42 orang itu kalau masih sugeng ya, gitu. Nah ini yang memang akan lebih memprioritaskan itu pertolongan terhadap orang kecelakaan. Iya, betul. Itu prioritas ini Mas pertama. Dan yang kecelakaan tidak disengaja. Dan memang tidak suka ketika dengan yang tadi yang mungkin dalam kondisi alkohol, mungkin yang narkoba ataupun yang ngelamun atau apa gitu. Saya mengarahkan ke itu sih Mas. Karena saya melihat entitas yang tadi juga menanyakan saya gitu, maksudnya apa kabar saya gini macam-macam. Saya merujuk ke satu tempat, sebenarnya saya tahu tempat itu tapi nggak boleh disebutkan. Iya. Memang ini sendiri sempat berubah ke beberapa rumah sakit. Iya, tapi bener Om. Pindah-pindah ya Mas? Pindah-pindah. Ini dulu kan mobil hibah ceritanya Om. Iya. Lagi terakhir itu di RS itu. Iya terakhir, iya. Iya. Dan pindah-pindah gitu Mas, karena beberapa sopirnya itu, pengemudinya, drivernya itu merasa kurang cocok atau secara energi kurang. Iya, betul. Iya, sampai itu pulungnya kan jenengan memang sekeluarga. Ini. Nanti akan saya ceritakan ini kronologinya di mana, tapi setelah ini ya Mas Sana. Oh iya, menyebut tempat, menyebut rumah sakit pertama di mana. Betul. Beliau bilang jangan, tapi disampaikan nanti aja. Oh iya. Ini soalnya ngajak komunikasi Mas beliaunya ke saya. Gitu. Emang aktif banget. Iya. Jadi sempat tanya-tanya macam-macam tadi, baik saya cek ataupun secara batin sekarang gitu. Anak kecil sih Mas, ini pakai celana pendek, kemudian rambutnya panjang, gak panjang segini, pakai baju, kemudian saya melihat tuh ada gambar Mickey Mouse di badannya. Terus pakai sandal jepit ya. Cuman kalau sekarang pakai sandal jepitnya di kanan aja, yang kiri nggak pakai karena terlepas. Gitu. Jadi jatuhnya menghadapnya ke sini. Jadi naik sepeda BMX, jatuhnya ke sini.
kena kendaraan, saya ngeliat truk mungkin. Truk. Jadi Ya. Kena kepala. kena segini terus ditutupi pakai mantrol. Ini yang evakuasi, Mas. Pertama Pertama kali. Iya, kali. Ryan-nya. Ryan barunya ya. Barunya. Iya. Gitu. Di daerah Jawa Tengah kelihatannya kalau menurut surat ya Om ya. Iya, iya. Di daerah Jawa Tengah, saya nggak mau menyebutkan di mana, tapi mobil ini pertama dulu di Jawa Tengah. Iya, jadi Bilo ini yang tadi ngambek, Mas. Karena memang kalau nggak jadi karepnya nggak mau. Oh, seperti itu nggih. Karena sebenarnya kalau kita lihat itu kenapa kemudian berhenti kelistrikan, karena kan mereka memancarkan elektromagnetik, Mas. Oh, iya. Jadi di elektroniknya mobil ini ya. Iya, iya, yang mengganggu trouble-nya itu gitu. Dan apa ya? Kalau bikin misal ini trouble misal tidak wajar dalam kalau kita sebut itu ini Mas, misal kayak ngangkut maling dipukulin gitu ya. Atau tersangka apa, atau dalam kondisi tadi di bawah pengaruh gitu ya, itu beliau juga. Dan setiap kali kalau kita sebut habis mengangkut ya, dan meninggal di situ, entah mau dimakamkan atau dievakuasi, memang akan tertanam satu residual energi di situ. Yang jumlahnya nggak terhitung sejak itu beroperasi dari 94 sampai hari ini. Pasti banyak banget. Iya, saya tidak bisa menghitungkan itu ada berapa. Dan mungkin kalau selama ini ya Mas Nyun Sewu ya, selama membawa ini ada kejadian-kejadian yang hampir membahayakan ke Mas Rifan nggak? Misalkan remblong. Oh iya Om. Atau apa? Kayak ilusi harusnya belok kanan tapi kelihatan lurus. Kalau ilusi enggak Om. Iya. Cuman kalau setir sama rem itu emang sering apa ya? Nek enggak dadi karepe mobil ini kayak golek jalan sendiri Om. Oh, jalan sendiri? Otomatis gitu? Autopilot? Kayak nyari jalan sendiri gitu Om. Iya, iya. Kadang biwar sendiri gitu. Itu dan sharing itu nggak cuma dari saya tok, dari sopir sebelumnya yang di rumah sakit itu juga menceritakan hal yang sama. Kalau dipakai banter, mobil ini kadang sering apa ya, golek dalan dhewe istilahnya. Iya, iya. Itulah, apalagi nggak bener-bener fokus itu ya bahaya sebetulnya. Jadi harus tetap kita di bawah sadar gitu. Kalau kayak Rime gitu Mas, pernah ngeblong Mas? Atau hampir blong gitu? Ya, hampir blong itu pernah. Walaupun udah dicek? Udah dicek. Baik gitu ya? Baik. Kami mesti selalu ngecek, sebelum jalan kami cek. Kadang remnya itu pakem sebelah Om. Oh iya? Iya. Berarti cuma seret kerasa sini gitu ya? Iya, set gitu. Bahkan tadi pun ya gitu. Kerasa? Kerasa. Nah ini Mas, kalau kita lihat ya sejak kejadian-kejadian itu ya, bahkan kalau kita sebut itu kejadian yang mungkin sedikit bagi kita itu membahayakan dan menakutkan ya. Iya. Sempat nggak waktu itu kemudian Mas Rifan berinisiatif, jadi ini dibersihkan, diruat aja gitu? Oh, nje. Atau Nyun Sewu Mas, sebelum ini dimulai ada pemberkatan nggak dulu? Doa bersama gitu? Iya. Iya. Tentu kami dulu sebelum memulai karya pakai mobil ini, kami dulu emang mesti nggih, kalau kami itu setiap ada unit baru, kami mandiin kembang, terus uang receh sama beras. Oh, uang recehnya berapa Mas kalau boleh tahu? Uang recehnya itu yang itu apa? Keletik 500-an sama 1000-an. Yang ini ya apa? Logam. Iya, logam. Iya. Itu. Beras sama beras. Ya, itu kami udah mandiin itu. Terus itu setelah itu kami doakan bersama satu keluarga, tumpengan apa ya istilah lagi? Digudangi Om. Oh, kayak anak lahir. Iya, gudangi. Karena kami ya yakin ini juga untuk nolong orang. Istilahnya diseranani lah gitu. Terus kalau semenjak ada hal-hal negatif ini ya kami minta tolong ke pemuka agama untuk mendoakan mobil ini supaya karya dan pelayanan saya ini lancar dan tidak diganggu. Itu pernah. Oh, setelah dilakukan itu ada perbedaan nggak Mas? Apa yang terjadi gitu setelah diruat atau didoakan atau ada pemberkatan atau bancaan gitu? Ya setelah pemberkatan dan digudangi, dibancai itu tadi, ya lebih ini Om, untuk pelayanan lebih lancar aja, lebih nyaman juga kami bawanya, nggak sakit semua. Terus kan dulu sempet itu saya bawa, bapak saya bawa, sininya sakit, rasa panas gitu. Tapi semenjak itu sampai sekarang minim sekali itu terjadi.
Kecuali emang ada tertentu yang kayak ya itu tadi kalau bawa kayak gitu itu belum magelang. Ya ini pas proses peruatannya itu Mas, dari mobilnya ada ngeluarin sesuatu itu nggak Mas? Misalkan berontak, kelip-kelip atau nyala sendiri atau apa gitu? Atau Kalau kemudian terus mungkin juga bisa masuk lewat mimpi sesuatu hal gitu, nggak ada pesan-pesan atau? kalau mimpi nggak ada. Ya, Cuman kalau ya itu tadi Om, selalu dari aroma. aroma itu macam-macam Mas baunya. Macam-macam ganti-ganti. Yang ini Mas, selain tadi bebungan itu Mas, yang Mas pernah cium apa aja? Ratus. Ratus ya. Ratus yang buat itu kayak biru gitu. Ini bau ratus Mas? Ya, kadang bau Ratus ratus. ya. Ya, Mm-mm. terus kadang juga bau apa ya? Kadang nggak enak Om, apek gitu loh. Tahu nggak sih kalau kayak orang kayak kekurung di situ gitu loh. Iya, yang nggak dibuka-buka itu. Nggih, kayak kain kalau lama disimpan. Iya, ada apak-apak gitu ya. Apek, iya. Heeh. Apek terus jadi nggak enak toh Om. Gitu. Iya, iya. Dan itu nggak cuma saya sendiri yang bau, tetangga bahkan sampai datang tanya, kok Om mabuk iki? Gitu. Terus bau yang paling nggak sedap apa Mas pernah mungkin? Ya itu apek agak gosong itu. Oh, gosong. Kalau gosong pernah nyuruh saya Mas bawa yang korban kebakaran itu nggak? Kalau korban kebakaran Sama aja seperti yang tadi ya, masuknya. iya, kalau di kami belum membawa korban kebakaran, tapi ya nek nolong apa di kebakaran pernah. Iya. Tapi kalau kami yakin ya, karena bed kami punya ini, yang kami kalau di ambulan ini kan dulu bekas untuk membawa korban Merapi 2010. Iya, yang dan saya juga, tanyakan itu iya, Merapi ya. 2006 Iya, kami iya. dapat hibah bed Iya. ini karena Iya, mobilnya ambulan yang duluan dijual. Terus ternyata saya lihat sejarahnya, ke foto iki, nggo korban iki, dan di jejak media digital itu masih ada. Korban meninggal. Ya korban meninggal waktu erupsi itu. Ya di ini bednya ya. Di bednya Berarti itu. di sini gabung ya Mas. Mobil sama bed itu beda ini ya. Apa kalau kita sebut beda sumber ya? Beda sumber. Tapi ketemu bersama sekarang. Ketemu bersama sekarang di sini. Kami pertemukan di situ. Oh, kalau ini Mas, bednya sendiri, Iya. itu ada tanda-tanda nggak Mas? Kalau tadi kan mobil nih. Iya. Kalau bednya sendiri mungkin suara gaduh atau apa gitu. Ya gemblodak. Berarti collab itu dua, mobil sama si bed ini. Iya. Kadang berbarengan pernah. Pernah. Terus ada suatu peristiwa juga saat kami bawa orang pasien DOA, dead on arrival, Iya, iya. atau meninggal di jalan. Iya. Kami sampai rumah sakit, kami turunkan toh untuk memastikan kematian sudah selesai. Keluarga sudah tahu. Bed ini kan ditaruh di ruang tersendiri karena nggak boleh di IGD. Nah tadi itu bed ini tak pas saya masukin ki Om, posisinya ngene iki Om. Oh, Kayak gini. Vertikal. Vertikal. Nah, terus saya keluar jajan di angkringan toh nunggu 2 jam di rumah sakit. Loh, kok bedku ki iso ngene dhewe? Di dalam itu Mas? Iya, di dalam. Iya, iya. Ternyata ya itu. Mungkin saya nggak tahu, saya tanya perawatnya ya siapa yang masuk tadi di ruangan itu. Nggak ada ki Mas, dokter ya nggak ki. Kok iso nganu dhewe, keluarganya bareng sama kami jajan di luar karena kan menunggu 2 jam toh. Terus ya itu saya masih menjadi pertanyaan saya sampai saat ini, kok bisa bed itu dari gini, bisa gini. Padahal itu kalau locknya tuh kuat banget Om. Kalau kita nggak maksa gitu aja nggak bisa naik. Itu sebegitu mudahnya, itu yang menjadi pertanyaan saya sampai saat ini. Iya, iya. Sebenarnya kalau itu yang bisa saya lihat ya Mas yang disampaikan, itu memang ada residual dari beberapa yang pernah disemayamkan di situ ya. Kemungkinan di sini sebenarnya kalau yang Merapi itu hanya memberikan satu sinyal berupa panas saja, jadi panas dingin di dalam itu. Ya, kabinnya kadang panas dingin gitu. Tadi ngerasain dong. Iya, tadi saya coba masuk gini. Beda. Tapi kalau yang merubah itu sebenarnya benturan energi. Jadi saya tidak menyebut itu sosok, tapi lebih ke satu benturan energi di mana terjadi satu perbedaan gelombang elektromagnetik ya. Sehingga itu kayak tolak menolak. Gitu. Jadi memang ada benturan energi gitu. Nah, kemudian juga tadi kalau kita sebut ya yang ada di situ ya Mas ya, ini kan karena dua-duanya
adalah korban kecelakaan dan bencana Iya. gitu ya, dalam kondisi yang tidak diinginkan sebenarnya. Iya. Tentunya sebenarnya benturan terjadi ketika mengangkut yang tadi Mas, dalam kondisi yang meninggal ataupun ini tidak wajar, dalam artian itu atas ulahnya sendiri, Iya. kelalaian, entah tadi dalam pengaruh gitu ya. Itu tadi dia nggak akan jalan, kenapa? Karena energinya bertentangan, Mas. Oh, jadi bertentangan. Jadi nggak cocok ya? Nggak cocok, nggak sinkron. Itu pun mau jalan karena ya memang, ya udah deh ini karena misi kemanusiaan kita bawa. Tapi habis itu energinya akan terkuras, sehingga akan mempengaruhi secara energi kelistrikan. Oh, iya. Tapi nanti ngecasnya cepat. Kembali lagi ya, cepat. kembali lagi gitu. Nah, kemudian kalau yang di sini berkaitan dengan tadi diberikan sajian atau tidak, Iya. sebenarnya filosofinya adalah malam Jumat itu sebaiknya kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Mas. Oh, iya. Ngambek di sini karena ya tidak didoakan atau tidak mendoakan. Oh, biasanya seperti itu. Jadi nunggu didoakan. Sebenarnya kalau kayak kemban taman, kemudian menyan atau apa itu kan simbolik. Simbolik saja. Simbolik bahwa kalau doa itu harus wangi, nanti biar semerbak. Kemudian menyan itu kan membawa doa kita membumbung ke atas. Iya, betul sekali. Itu Mas, jadi tidak memberi makan yang di situ, Iya. tapi mengingatkan kita karena setiap malam Jumat, berarti kalau kita sebut itu arwah dari yang dulu pernah di situ kan turun, Mas. Oh, Jadi ngalap iya. doa. Ngalap doa. Kita harus mendoakan berarti. Harus mendoakan itu. Nah, ini juga saya menjadi pertanyaan, Mas. Mas Rifan sendiri pernah nggak ada ucapan terima kasih dari yang diangkut? Kasarannya dari yang diangkut. Lewat mimpi atau ucapan dari belakang, mungkin waktu nyetir, Mas terima kasih gitu. Oh ya, kadang ada Om. Iya. Kadang lewat, pernah suatu kali lewat mimpi itu ada beberapa. Kalau yang ucapan secara langsung bisikan ini saya kok belum merasakan ya. Iya. Tapi kalau yang lewat mimpi itu ada. Iya. Seperti apa Mas waktu itu wujudnya? Atau cuma suara aja juga di dalam mimpi? Dalam mimpi persis kayak orang yang saya bawa. Oh. Persis. Tapi dalam kondisi apa Mas? Biasa atau nyun sewu? Putih Om. Pakaian terakhir atau gimana? Dia pakai bajunya putih. Serba putih? Serba putih. Itu gimana Mas, dari jauh gitu suaranya? Cuma saya mimpi seingat saya tuh datang gitu Om. Emang benar-benar datang ke saya dan dia bilang terima kasih ya sudah membantu saya. Terus habis itu dia jalan jauh hilang. Itu ada sinar-sinar gitu nggak Mas? Dalam mimpi? Cuma senyum Om. Laki-laki atau perempuan waktu itu yang masih ingat? Itu seingat saya tuh kayak cewek Om. Oh, kalau boleh tahu ya Mas, ini nggak usah sebut ya. Itu Bapak saya kenapa Mas? Masih wajar sih menurut saya. Kecelakaan biasa. Kecelakaan biasa. Tapi ini ke proses dari rumah sakit ke keluarga, atau dari keluarga ke makam, atau dua-duanya? Kami dari membawa TKP ke rumah sakit, kita bawa pulang. Oh itu? Ya, jadi kan kami sepaket istilahnya lah. Kami kan sudah berarti sejalan. Nunggu ya? Iya, nunggu di rumah sakit. Kan dari TKP nih. Iya. Kami angkut ke rumah sakit. Iya. Terus keluarga minta sekalian dibawa pulang. Iya, jadi pemusaran dan disucikan di rumah sakit, Iya. dibawa rumah untuk dikebumikan. Iya. Oh iya. Cewek itu udah agak sepuh. Iya, sebenarnya kalau berkaitan dengan ini kan tadi kita sebutkan ada penghuni asli dan yang diangkut ya Mas. Iya. Sebenarnya kalau penghuni asli itu dominan Mas, cuman yang diangkut ini energinya melekat. Tetapi ketika sudah dikebumikan sebenarnya sudah kembali. Sudah kembali ya. Iya, jadi tidak ngebot-boti tanda petik ya Mas ya, dalam artian hanya numpang. Tetap yang dominan dua sosok menurut saya. Satu sosok yang anak kecil itu. Anak kecil nih. Terus energi yang kuat itu yang ada di bed itu. Energi ya Mas, bukan sosok ya. Iya, jadi sebenarnya satu-satunya sosok yang kuat yang anak kecil yang kecelakaan itu, yang paling kuat sih. Gitu. Kemudian ini mungkin sebagai penutup ya Mas ya. Dari Mas Rifan sendiri itu ada pantangan nggak Mas bagi pengemudi? Karena ini yang pegang Mas Rifan aja. Sama Bapak. Ada pantangan Mbak dari berdua atau yang harus dijalankan ritual sebelumnya ataupun nanti permasalahannya mungkin trouble-nya yang kita biar nggak panik gitu. Oh. Ya. Kalau pantangan yang penting kita ikhlas mau nolong Om. Kalau nggak ikhlas, mobil kita ini ya abot. Berat di bawah ya Mas, mangkat batu gitu. Iya. Iya. Digas kok ngedouble gitu. Terus kalau pantangan lainnya itu nggak ada sih Om, menurut saya loh. Yang penting hati kita tulus saja.
Berarti bawaannya sebenarnya kalian ini untuk misi kemanusiaan ya? Iya, karena kami memang bergerak di misi kemanusiaan. Iya, iya. Dan mungkin ini Mas, kalau ngangkut ini pernah juga ada keluarga pasien yang ikut Mas? Atau jenengan sendiri gitu? Kalau kecelakaan emang biasanya kami sama tim ya. Iya. Ada 1 orang tuh emang asisten saya. Iya. Yang Berdua biasa, gitu ya Mas? berdua, karena nggak boleh Mbak, 1 Om, nggak misal kecelakaan itu. Kan keluarga biasanya datang ke rumah sakit nanti. Tapi kalau yang misal kasus-kasus itu, selain itu biasanya jarang ada keluarga. Berarti cuma sendiri? Iya, pasien itu sendiri. Kalau ini Mas, mungkin dari keluarga sendiri atau yang nganter itu ada pantangannya nggak? Atau asal aja naik gitu? Atau yang pernah ngalami kejadian ganjil dari orang di luar jenengan sama keluarga yang mungkin nebeng situ, itu pernah? Yo ada Om, kadang cerita-cerita itu. Iya, iya. Wong kadang yo nyok tak barengi nek liwat yo nggak tega atau tetangga jalan kaki. Iya, iya. Wah, mobilnya panas banget. Pas tadi di dalam itu? Iya. Marah penak gitu. Berasa. Kayak gini loh rasanya badannya gitu. Ada, tapi nggak tahu itu sugesti atau emang anu. Tapi nek menurut saya biasa saja. Terus ini mungkin satu lagi Mas, penasaran ya. Kalau ini Mas habis bawa jenazah ya, baik maaf ya, yang ketemu misalkan mayat gitu kan, kalau jenazah sudah di pembesaran, yang mungkin dari TKP kan dalam kondisi apa adanya ya Mas ya. Iya. Itu kan ini Mas pernah misalkan ketetesan darah di mobil ya pernah? Ya namanya ambulan Pasti ya. Pasti ya. Itu ada. Habis itu dicuci Mas? Pembersihan semua? Iya, pantangan. Bukan pantangan, tapi kewajiban kami. Iya, iya. Kalau habis membawa entah itu pasien, entah itu jenazah, itu harus wajib dicuci. Pernah lupa atau nanti Ya, kalau dulu pernah pas lupa. capek kemudian besok lah gitu, pernah Mas? Pernah, tentu pernah. Tapi mobil ini nanti nyari teman dong. Nyari temennya seperti apa Mas? Nyari temennya itu seperti, ya kok enak mesti ada lagi yang pakai. Oh, Masih ada lagi yang pakai. berarti neruske ya? Iya, neruske kayak jenazah gitu. Misalnya buat jenazah belum kayak cuci, ya besok mesti ada. Nggak tentu besok. Hari itu juga? Hari itu juga, misalnya sore ya ada lagi. Seperti itu. Iya. Iya, mungkin anu ya Mas ya, kalau kita sebut itu jadi residual pemanggil ya. Iya. Itu. Jadi kayak kalau kita sebut itu bukan entitas yang ada di situ, tapi si mobil kok kemudian mungkin ya, karena sejatinya kan harus bersih ya. Iya. Karena kalau kotor kemudian mungkin ditumpangi menurut saya atau dihinggapi oleh makhluk halus yang negatif, jadi dia kayak, menurut saya lebih ke haus darah ya Mas, dalam artian bukan kemudian menjadi tumbal, tetapi bagaimana mereka menikmati sisa darah itu gitu ya. Betul. Jadi memang bukan jadi pantangan, tapi satu kewajiban untuk bersih agar residual energi sebelumnya itu bersih, terhapus, baru siap untuk berikutnya. Oh iya. Gitu. Betul sekali Om, memang. Ya mungkin Mas Rifan ada yang mau disampaikan, pesan-pesan dalam hal ini gitu, atau mungkin untuk teman-teman seprofesi. Oh iya, untuk teman-teman seprofesi, terutama driver ambulan, ya tentu kita berkecimpung dengan kehidupan dan kematian. Maka berikanlah pelayanan yang terbaik bagi mereka yang kesakitan dan juga bagi mereka yang membutuhkan pertolongan kita, terutama yang telah berpulang. Layanilah mereka dengan ikhlas karena mereka membantu kita. Ya, ini menjadi ladang amal untuk bekal di akhirat loh Mas ini. Iya, betul sekali. Ini dengan luar biasa ya. Betul. Ini makanya kalau orang nyuwun sewu melihat mungkin serem angker ya, tapi saya pribadi ada rasa terenyuh, ada rasa ingin mendoakan, kemudian auranya itu putih bersih, halus gitu ya. Jadi mungkin persepsi orang kan beda-beda, tapi saya melihat itu adalah satu kendaraan terakhir yang tentu untuk mengantar mereka yang tidak bisa pulang sendiri. Iya, betul. Dan jenengan membantu itu berkahnya luar biasa itu. Tuhan. Iya, amin. Amin. Terima kasih Mas Rifan ya. Anjir. Lancar-lancar selalu. Terima kasih. Ya, tetap di jalan ini ya Mas, kebaikan ya. Terima kasih. Melayani dengan setulus hati, semoga karma baiknya untuk anak, cucu, keturunan dan baiknya dengan sekeluarga. Amin. Puji Tuhan.
Ya, kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan dari awal hingga akhir, dan tetap dukung podcast obrolan santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta share banyak mungkin. Dan sebelum itu, kaos yang saya pakai ini yang terbaru ya, seri terbaru, yaitu di KTJ Merchandise. Ini Lampor Segoro Kidul, ini yang paling baru ini. Ada satu lagi yang ada logonya KTJ kecil gitu. Kalau yang KTJ gede, kalau teman-teman yang kemarin nggak pesan udah kehabisan, makanya selalu ngikutin terus di akun sosial media kita ya, dan di saya juga. Dan bisa nanti ngikuti itu, ada nomor kontaknya, bisa dihubungi, dan juga bisa klik di toko hijau dan juga toko orange. Nanti ada size-nya bervariasi, harganya juga bervariasi. Kalau bisa borong yang banyak biar nggak kehabisan. Jadi reseller juga boleh. Kita ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi utang sapina dengan rahayu sagung dumadi.